Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya rindu kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan, kalau kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman itu, dan juga urapi seluruh umat-Mu yang mendengarkannya Bapa. Biar setiap kami sama-sama diberkati, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkannya. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan pada kesempatan ini, pertolongan yang tertunda. Pertolongan yang tertunda. Pembacaan Alkitab dari Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16, demikianlah bunyi firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, marilah kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya akan baca kembali
ayat yang ke-14 dan 15. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua orang selalu menginginkan pertolongan selalu datang tepat pada waktunya. Tetapi saudara-saudara, pada kenyataannya tidaklah selalu demikian. Apalagi kita sedang berada dalam suasana yang sangat genting. Dikala kita berdoa dan kita berharap setelah kita selesai berdoa memohon kepada Tuhan, kita berharap Tuhan segera dan datang menolong kita. Tetapi Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya setiap kita yang mendengarkan firman ini mungkin pernah mengalami hal yang sama. Hal yang bagaimana, saudara? Allah datang menolong dia tepat pada waktunya. Semua kita mungkin pernah sudah mengalaminya. Tapi pengalaman yang lain adalah kita berdoa, kita memohon, kita meminta pertolongan Tuhan. Tapi pertolongannya itu datang pada waktu yang kita tidak duga. Itu berarti sudah merupakan satu waktu atau waktu yang cukup lama. Nah, saudara-saudara, dalam nats ini Yesus sengaja menunda untuk pergi kepada keluarga yang dikasihinya. Saudara-saudara, cerita tentang kematian Lazarus ketika mereka, yaitu Marta dan Maria, memberitahukan kepada Yesus bahwa Lazarus sedang sakit. Alkitab berkata, Yesus sengaja menunda untuk pergi kepada keluarga yang dikasihinya. Sekali lagi perhatikan baik. Marta, Maria, dan Lazarus, Alkitab berkata tadi dia adalah orang yang sangat dekat dengan Yesus. Yesus mengasihi mereka. Tetapi dikala mereka, yaitu Marta, Maria, mengharapkan kehadiran Yesus untuk menolong atau menyembuhkan Lazarus, Yesus tidak segera datang. Sekali lagi, Yesus sengaja menunda untuk pergi kepada keluarga itu. Sengaja menunda. Barangkali kita berkata kalau dia dikasihinya, kalau Yesus mengasihi Marta, mengasihi Maria, mengasihi Lazarus, maka tentu saja dikala mereka mengharapkan kehadiran Yesus, maka Yesus segera datang. Yesus segera untuk memberi pertolongan. Itulah yang selalu kita pikirkan dan kita juga berharap tentu demikian. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, Yesus tidak melakukan itu. Maka satu pertanyaan penting, mengapa Yesus berbuat demikian kepada Marta, Maria, dan Lazarus? Ada 3 kebenaran untuk kita renungkan bersama-sama perihal pertolongan yang tertunda. Yesus sengaja untuk mengulur waktu atau memberikan pertolongan dengan cara yang ditunda. Artinya bukan seperti yang diharapkan oleh Marta dan Maria. Saudara-saudara, tentu saja Yesus punya maksud. Kenapa dia bertindak demikian? Alasan yang pertama, saudara-saudara, Yesus sengaja menunda pertolongannya kepada Marta dan Maria untuk memperkuat iman mereka. Alkitab tadi berkata supaya kamu belajar percaya. Supaya kamu belajar percaya.
itu yang Yesus katakan. Dengan kata lain, untuk memperkuat iman. Saudara-saudara, memperkuat iman siapa? Tentu saja yang pertama Marta dan Maria. Dengan demikian mereka untuk belajar untuk percaya sepenuhnya, bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Dan tahukah saudara-saudara, memperkuat iman itu juga bertujuan untuk mendewasakan iman percaya Marta dan Maria. Untuk memperkuat iman mereka, termasuk juga iman murid-murid, termasuk juga iman orang banyak yang menyaksikan peristiwa itu, saudaraku. Jadi Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali kita punya pengalaman yang sama seperti Marta dan Maria. Kita berharap supaya Tuhan bersegera datang untuk memberikan pertolongannya kepada kita. Tetapi Yesus sepertinya berdiam diri. Yesus sepertinya tidak mau tahu. Yesus sepertinya tidak mau peduli dengan kita. Tapi dengar, Dia tetap peduli. Tapi kalau Dia menunda waktu, Dia tidak segera datang. Ingatlah kebenaran ini. Supaya kita belajar percaya kepada Tuhan. Untuk memperkuat iman Marta, memperkuat iman murid-murid, serta memperkuat iman orang banyak itu. Hal yang sama terjadi bagi kita, saudara-saudara. Kalau Tuhan belum memberikan jawaban atau belum menjawab apa yang Bapak Ibu Saudara harapkan dari Tuhan hari-hari ini, ingatlah Tuhan punya maksud supaya iman saudara, iman saya, iman kita makin kuat. Haleluya. Kebenaran yang kedua, saudaraku. Pertolongan yang tertunda yang dilakukan oleh Yesus bertujuan yang kedua untuk melaksanakan sesuatu yang lebih baik. Untuk melaksanakan sesuatu yang lebih baik. Pada mulanya tindakan Yesus nampaknya menunjukkan bahwa Dia kurang memperhatikan penderitaan Marta dan Maria. Sepertinya seperti itu. Menunjukkan bahwa Dia kurang memperhatikan, kurang peduli akan penderitaan Marta dan Maria. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang sama juga sering kita memiliki pikiran seperti itu. Yesus kurang memperhatikan penderitaan kita. Yesus kurang peduli dengan kita. Bahkan mungkin juga orang banyak akan berkata kepada Marta dan Maria, katanya Dia mengasihimu. Engkau selama ini melayani Yesus. Engkau selalu menyambut Dia. Tapi dikala engkau sedang mengharapkan atau membutuhkan pertolongan darinya, Dia tidak bersegera datang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan yang utama dari penundaan itu adalah untuk melaksanakan sesuatu yang lebih baik. Apakah sesuatu yang lebih baik itu, saudara-saudara? Barangkali Bapak Ibu Saudara setuju dan percaya mana lebih menakjubkan, mana lebih membuat kita terkagum-kagum, terpesona untuk menyaksikan sebuah peristiwa orang sakit disembuhkan atau orang yang sudah mati dibangkitkan. Maka saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua kita berkata, wah, yang lebih mengagumkan, yang lebih dahsyat itu adalah kalau ada orang yang sudah mati, itu bisa dibangkitkan kembali. Kalau orang yang sakit disembuhkan, itu hal yang biasa terjadi. Dalam peristiwa ini Bapak Ibu Saudara-saudara, memang di awalnya seperti tidak melihat itu. Karena ketika Lazarus sakit, Yesus
segera datang, dia disembuhkan, maka orang berkata itu hal yang biasa. Tapi ketika Lazarus sudah mati, bahkan sudah dikubur, Yesus datang. Saudara-saudara, dan Yesus membangkitkan Lazarus. Bukankah itu sesuatu yang lebih baik? Bukankah itu sesuatu yang lebih menakjubkan, lebih mengagumkan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sabar untuk menanti, kita sabar untuk menunggu apa yang Tuhan mau perbuat bagi kita. Dengarkan baik. Sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan untuk melaksanakan sesuatu yang lebih baik bagi saudara dan saya. Membuat kita terkagum-kagum, membuat kita terpesona. Sehingga kita suatu saat kelak akan berkata, wow, yang seperti ini belum pernah kita saksikan atau belum pernah kita lihat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kesabaran kita ketika kita berharap Tuhan segera datang menolong kita, ingatlah baik-baik, sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan saudaraku sekalian. Haleluya. Yang ketiga, saudara-saudara, pertolongan yang tertunda. Yesus tidak segera datang untuk menolong Lazarus atau hadir ketika Marta dan Maria mengharapkan kehadirannya. Saudara-saudara, hal ini mengajarkan kita kebenaran yang ketiga. Untuk menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa waktu Allah bukanlah waktu kita. Waktu Allah bukan waktu kita. Waktu kita, waktu Marta selalu mungkin berharap untuk datang segera. Itu waktu kita. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, harapan Marta dan Maria, waktu yang diharapkan adalah di saat mereka membutuhkan pertolongan Yesus karena Lazarus sakit. Yesus segera datang, itu waktu kita. Tapi waktu Tuhan malah berbeda. Kedatangan Yesus di sana adalah setelah Lazarus dikuburkan. Dua suasana atau dua waktu yang sangat jauh berbeda. Saudara-saudara, perhitungan waktu dan tujuan Yesus berbeda dengan yang kita pikir dan harapkan. Tetapi ingatlah baik bahwa Allah menjawab kita sesuai dengan kebijaksanaan dan kedaulatannya bagi kita. Kita dituntut untuk sabar. Kita dituntut untuk menunggu yang terbaik dari Tuhan. Sebab saya percaya Allah tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Amin saudara. Allah mengerti waktu yang terbaik bagi orang-orang yang dikasihinya. Termasuk juga bagi saudara. Apa pergumulanmu, apa persoalanmu hari ini. Sampai hari ini mungkin engkau berkata enggak ada tanda apa-apa. Belum ada tanda-tanda di mana Tuhan akan menolong kita. Saudara-saudara, waktumu, waktuku selalu mengharapkan yang cepat. Selalu mengharapkan sekarang juga. Tapi Tuhan bisa berkata bukan sekarang, tapi esok. Bukan esok, tapi minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan. Tetapi saudaraku, yang perlu kita ingat bahwa Allah tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman hari ini mengajar kita mengapa Allah menunda menolong kita. Menunda bukan berarti dia tidak berbuat apa-apa. Menunda bukan berarti dia tidak mau tahu dengan kita. Tetapi belajar dari kisah ini, Yesus sengaja menunda untuk datang menjumpai Marta dan Maria. Mengajarkan kita juga hal yang sama. Mengapa Allah menunda untuk menolong saudara hari ini? Ingatlah 3 kebenaran ini. Yang pertama, supaya iman kita makin kuat. Iman kita makin dewasa. Iman kita makin bertumbuh. Keyakinan kepercayaan kita kepada Dia semakin hari semakin teruji dan semakin dewasa. Yang kedua, mengapa Allah
menunda untuk menolong kita. Ingat baik, untuk melaksanakan sesuatu yang lebih baik bagi saudara. Dan yang ketiga, untuk menunjukkan bahwa waktu Allah bukanlah waktu kita. Tapi waktu Allah selalu waktu yang terbaik bagi anak-anaknya. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, melalui renungan ini, kami dikuatkan, diajar untuk mengerti kebenaran. Karena kadangkala kami Tuhan selalu memaksakan kehendak keinginan kami untuk memohon Tuhan hadir, memberi pertolongan kepada kami. Kami selalu berharap waktu seperti yang kami inginkan. Tetapi melalui firman hari ini kami diingatkan, sebagaimana Marta dan Maria diajar untuk memiliki iman yang makin kuat. Diajar kebenaran supaya mereka tahu bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Dan juga supaya kami sadar waktu Tuhan berbeda dengan waktu kami. Kiranya melalui kebenaran ini Bapa di sorga, setiap umat-Mu yang mendengarkan firman ini kembali diteguhkan, kembali dibangkitkan imannya. Mungkin ada di antara mereka yang hampir putus asa, hampir bosan, hampir jenuh. Tapi lewat kebenaran ini, kiranya setiap mereka boleh dibangkitkan kembali. Percayanya diyakinkan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan memberkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.